Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulinal amin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tentu kesyukuran yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan takwa, kenikmatan lezatnya beribadah kepada Allah. Sehingga dengan kesyukuran itu kita pun akan semakin nikmat di dalam beribadah. Semakin kita diberikan kekuatan oleh Allah di dunia ini sehingga kita bisa mengamalkan banyak kebaikan. Dan nantinya kita berharap dengan kesyukuran ini kita pun berada di bawah naungan Allah, di bawah penjagaan Allah, dan selalu mendapatkan ridha-Nya, dan kita pun nanti di akhirat termasuk orang-orang yang berbahagia. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini akan membahas tentang salah seorang sahabat Nabi SAW yang barangkali di sebagian kita masih asing namanya. Beliau adalah Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh. Sebenarnya beliau bukan seorang sahabat yang namanya memang asing, tetapi kita saja yang barangkali kurang mengkaji perjalanan para sahabat Nabi SAW yang mulia. Sehingga penting sekali kita mengkaji sahabat-sahabat Nabi SAW, bagaimanakah kehidupan mereka, bagaimana kisah keislaman mereka, yang mana ketika Nabi SAW berdakwah, sahabat-sahabat Nabi SAW yang senior, yang terdahulu dalam masuk Islam, ya, khususnya yang masuk Islam di masa-masa mereka sudah dewasa, itu mereka mengalami dua periode jahiliyah, kemudian ketika Islam datang mereka pun masuk Islam, dan dalam kondisi mereka sudah dewasa. Di antara yang sudah dewasa ketika masuk Islam adalah Amr bin Al-Jamuh. Ketika Islam datang, Amr bin Al-Jamuh berusia 60 tahun. Beliau tinggal di kota Madinah, dan kota Madinah itu ya pada saat jahiliyah disebut dengan Yathrib. Ya, ini adalah nama lama ya, sebelum kota Madinah disebut dengan nama Yathrib. Amr bin Al-Jamuh adalah salah seorang tokoh, salah seorang pemimpin di Yathrib. Bahkan beliau kepala suku Bani Salamah yang sangat dihormati. Amr bin Al-Jamuh terkenal sebagai seorang pemimpin yang murah hati, memiliki jiwa sosial yang amat tinggi, yang suka menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kepemimpinannya menjadikan dia sebagai seorang sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh kaumnya. Dan telah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mereka menjadikan patung sebagai sembahan mereka, kemudian mereka simpan patung itu di rumah mereka, dengan tujuan ketika mereka ingin mencari berkah, kemudian mereka misalkan memohon sesuatu, itu mudah ya, tidak perlu datang ke tempat lain yang di situ ada patungnya. Jadi mereka menyimpan patung di rumah mereka. Amr bin Al-Jamuh menyimpan patung yang khusus untuk dia di rumahnya yang bernama Manat. Ya, yang bernama Manat. Kita tahu di masa jahiliyah itu patung-patung yang disembah oleh mereka itu namanya ada Manat, seperti yang disembah oleh Amr bin Al-Jamuh ya, sebelum masuk Islam tentunya. Kemudian ada Lata, ada Uzza ya.
dan nama-nama patung yang lainnya yang sejarahnya dulu, ya, nama-nama ini pada asalnya adalah nama-nama orang saleh. Ya. Kalau kita sedikit menengok ke belakang tentang mengapa patung-patung ini dinamai dengan nama-nama orang saleh, karena dulu pada asalnya, ya, awal muncul patung ini adalah dulu di saat itu seperti Manat, Lata, Uzza itu adalah orang-orang soleh yang dikenang oleh orang-orang yang menyukai dan mencintai mereka. Sehingga ketika orang-orang itu sudah meninggal dunia, Manat, Lata, Uzza itu meninggal dunia, orang-orang yang setelahnya mereka membuat patung dengan nama Lata, dengan nama Manat, dengan nama Uzza dari orang-orang soleh tadi. Tujuannya adalah untuk mengenang. Sehingga ketika mereka melihat patung itu, ya, mereka mengingat kesolehan orang tersebut. Patung Manat, diingat nih, Manat dulu adalah orang yang soleh. Kemudian mereka ingin mencontoh Manat. Lata ingin mencontoh Lata. Uzza ingin mencontoh Uzza. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, generasi demi generasi, akhirnya salah, ya, dalam memperlakukan patung ini. Yang dulunya patung ini adalah tujuannya untuk mengenang orang soleh, tetapi ujung-ujungnya adalah dijadikan sebagai sesembahan sampai di masa Rasul SAW diutus. Amr bin Al-Jamuh meletakkan Manat di salah satu tempat dari rumahnya dengan tujuan apabila dia ingin meminta pendapat ketika ingin melakukan sesuatu, ya, dia datang ke Manat, kemudian dia ngomong ke Manat, patung yang dia bikin, yang dia beli, gitu kan, ya. Kemudian dia meminta kebaikan, meminta keselamatan, minta keberkahan, dan seterusnya. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, patung yang ada di rumahnya, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah yang sebelumnya, ya, bahwa Manat yang ada di rumahnya Amr bin Al-Jamuh ini, patung yang beliau simpan ini, beliau selalu rawat, dibersihkan, ya, dimandikan gitu ya, dikasih wewangian, dijaga dengan baik. Karena itu adalah sesuatu yang sangat keramat dan dimuliakan. Sesuatu yang dicintai. Karena kalau seseorang itu sudah mencintai, menghormati, ya, sesuatu pasti sesuatu itu walau bagaimanapun akan dijaga. Manat ini dijaga, dikasih wewangian, dibersihkan, dimandikan, dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan yang sama, tatkala Islam masuk ke kota Madinah melalui Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat Nabi SAW yang menjadi duta, ya, untuk menyampaikan Islam ke kota Madinah. Ya, salah satu duta yang diutus oleh Nabi SAW untuk menyebarkan Islam ke Madinah, dan beliau adalah pertama kali yang diutus oleh Nabi ke Madinah untuk menyampaikan Islam. Mus'ab mendapatkan keberhasilan di dalam dakwah ini, sehingga banyak orang yang masuk Islam. Pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang ada di kota Yathrib, semisal Amr bin Al-Jamuh, sudah mulai pada tertarik dengan Islam dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, termasuk Mu'ad bin Jabal, ya, itu juga termasuk orang yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair di Madinah. Di tengah-tengah sosok Amr bin Al-Jamuh menjadi seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh orang-orang Yathrib. Begitu juga dicintai oleh kaumnya dari Banu Salamah. Ternyata, ya, dia adalah termasuk orang yang sangat khawatir dan sangat menghindar dari Mus'ab bin Umair. Bahkan dia mengkhawatirkan keluarganya ikut terbawa dengan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Ternyata kekhawatiran yang dia, ya, takutkan itu terjadi. Istrinya yang bernama Hindun, kemudian Mu'awwad
Khalad, ketiga anaknya laki-laki, masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Namun Hindun dan ketiga anak ini sepakat untuk menutup-nutupi supaya Amr bin Al-Jamuh, ya, ayah mereka atau suaminya, ya, bagi Hindun ini, ya, khawatir jika nanti suatu saat diketahui tapi belum saatnya. Walaupun juga di sisi lain Hindun yang menjadi istri Amr bin Al-Jamuh ini juga gelisah. Sisi lain tidak ingin segera ketahuan, tapi di lain sisi gelisah jika Islam yang indah ini tidak sempat dirasakan oleh suaminya yang sudah berusia 60 tahun. Kemudian nantinya suaminya ini meninggal dalam keadaan kafir. Jadi di antara dua posisi sementara untuk disimpan terlebih dahulu, menunggu saatnya untuk disampaikan kepada suaminya, tapi di lain sisi ingin bersegera suaminya untuk segera masuk Islam. Sehingga tibalah saatnya, ya, apa yang ditutup-tutupi oleh istrinya itu ketahuan juga oleh suaminya, yang mana ternyata anak-anaknya sudah masuk Islam semuanya. Pada saat Amr bin Al-Jamuh bertanya dan menyampaikan serta berpesan kepada istrinya agar istri dan anak-anaknya tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Namun karena sudah terlanjur basah, ya kalau bahasa kita, Hindun pun akhirnya menyampaikan kepada suaminya bahwa anaknya yang bernama Mu'ad serta anak-anaknya yang lain sudah duduk bersama Mus'ab bin Umair dan sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga dengan bahasa yang lembut, Hindun pun mengatakan kepada suaminya, andai saja Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Maka Amr bin Al-Jamuh atas dorongan istrinya tadi, ya, dengan bahasa yang lembut yang disampaikan oleh istrinya, ini Masya Allah ya, banyak ya dari saudara-saudara kita yang awalnya banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan, atau mungkin selama ini belum tertarik untuk bagaimana belajar agama dengan baik, atas dorongan istrinya itu, ya, banyak suami-suami yang sadar. Di sinilah perlunya, ya, seorang istri yang bagus perannya, sehingga bisa memberikan kontribusi agar seorang suami itu mendapatkan hidayah. Banyak ya yang terjadi, ya, para suami mendapatkan hidayah karena nasihat, dorongan dari istri. Termasuk kita kenal negara Saudi. Mengapa di antara bentuk sejarahnya adalah ketika, ya, raja yang memprakarsai berdirinya Saudi itu dirayu oleh istrinya agar mau mendengarkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan raja yang memprakarsai berdirinya Saudi ini, ya, akhirnya mereka bersepakat untuk mendirikan negara Islam yang berdiri di atas tauhid. Dan sampai saat ini kita melihat, alhamdulillah, salah satu negara yang masih menegakkan syariat Islam adalah negara Saudi. Baiklah, ya, kembali kepada kisah Amr bin Al-Jamuh. Ketika Amr bin Al-Jamuh mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya, akhirnya dia pun minta untuk dipanggilkan Mu'ad. Ya, ya. Akhirnya Mu'ad pun datang. Ya. Kemudian Mu'ad menyampaikan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Mus'ab adalah sesuatu yang baik, sehingga, ya, Mu'ad pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mus'ab. Yang sampai pada saat itu Mu'ad, ya, putranya dari Amr bin Al-Jamuh ini, membacakan surat atau salah satu surat di dalam Al-Quran, ya, tepatnya adalah surat Al-Fatihah. Mu'ad membacakan kepada ayahnya surat Al-Fatihah. Ketika mendengar surat Al-Fatihah ini, Amr bin Al-Jamuh langsung tertarik. Beliau merasakan begitu indahnya apa yang dia dengar dari anaknya
yang telah didengar anaknya dari Mus'ab bin Umair ini. Akhirnya ya, ketika mendengar itu ya, dia pun mulai goyah dengan apa yang dia dengar ya, dan dengan apa yang dia menjadi keyakinannya saat ini. Selama ini kan dia keyakinan adalah keyakinan jahiliyah, keyakinan musyrik, menyembah patung, tidak mau ya mendengar apa yang disampaikan oleh Mus'ab. Ketika mendengar sendiri melalui lisan anaknya, dia pun mulai goyah ya agamanya, mulai goyah keyakinannya. Sebenarnya anak-anaknya, istrinya merayu agar segera untuk bisa datang kepada Mus'ab bin Umair. Tetapi apa jawab Amr bin Al-Jamuh pada saat itu? Dia mengatakan dia ingin meminta pendapat dulu kepada Manat, patung kesayangan beliau ya pada saat itu yang beliau simpan di rumahnya. Nah, karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk bagaimana anak-anaknya bisa membawa ayahnya ini menuju hidayah, maka pengen mencari cara gimana nih supaya sadar bahwasanya patung yang disembah oleh ayahnya itu tidak memiliki kekuatan apapun. Sehingga mereka bertiga sepakat jika ya malam datang tanpa sepengetahuan ayahnya, patungnya diambil kemudian dimasukkan ke comberan. Nah, mereka lakukan itu ya, akhirnya di pagi hari sang ayah Amr bin Al-Jamuh ingin datang ke patungnya ya, untuk melakukan doa kepada patung dan ingin meminta pendapat kepada patungnya. Nah, ketika dia mendapatkan tempat yang dia jadikan sebagai menyian patung ini kosong, Manat tidak ada. Akhirnya dia pun mencari dalam keadaan marah. Dan dia dapatkan patungnya itu di mana? Di comberan. Akhirnya dia pun mengambil patung yang kotor itu, dia bersihkan. Setelah dia bersihkan, kasih wangian lagi, dia taruh di tempat asalnya. Di malam berikutnya, anaknya nggak nyerah. Ya, patungnya itu diambil lagi. Ya, dia dapatkan di tempat yang sama. Malam berikutnya, ya, dengan marah-marah dicari lagi, patungnya juga bersama sampah-sampah. Akhirnya dia bersihkan lagi. Dan malam ketiga ini, Amr bin Al-Jamuh, ya, karena sudah jengkel, akhirnya dia punya ide. Dia ambil pedang, kemudian pedang itu dia kalungkan di patungnya. Sambil dia mengatakan, jika kamu ya memiliki kekuatan, maka belalah dirimu dengan patung ini. Dia udah mulai goyah itu. Di hari malam kedua itu udah mulai goyah. Gimana ya kalau patung saya mintain, ternyata patung sendiri nggak bisa. Akhirnya dia menguji dirinya sendiri. Dengan keyakinan di sini dia uji. Ya, patung dia kalungkan. Seandainya kamu nanti ada orang yang berbuat buruk kepadamu, bela diri kamu. Akhirnya ya, walaupun pedang yang digantungin setajam apapun, karena patung adalah benda mati, ya, ternyata kebodohan Amr bin Al-Jamuh ya pada saat itu menyembah patung itu tidak ada manfaatnya. Patung yang dia kalungi dengan pedang itu juga bernasib sama ya, pindah dari tempatnya ya, kemudian di tempat sampah gitu kan, dan ya bahkan di tempat pembuangan hajat gitu ya, afwan gitu ya, pembuangan hajat. Nah, selain di tempat pembuangan hajat, juga patung ini diikat dengan ya bersamaan dengan seekor anjing yang sudah mati. Ya, bangkai anjing tadi diikatkan ke patung itu. Nah, sambil marah, sambil heran, sambil bercampur aduk dia. Nah, di saat yang sama ya kebiasaan dia ya membersihkan, mengambil patung. Nah, di waktu itu ya ada orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam mencoba untuk menyadarkan Amr bin Al-Jamuh ya, dengan menjelaskan bahwa begitu hina gitu seseorang itu ya menghambakan diri kepada sesuatu yang tidak dapat
membela dirinya, apalagi membela hambanya, ya, membela manusia yang menghambakan dirinya. Akhirnya setelah ada orang yang menyadarkan seperti itu, beliau pun sadar, ya, bahwa manat itu adalah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia pun, ya, ingin segera bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Nah, akhirnya dia pun, ya, ketemu dengan Mus'ab bin Umair, kemudian belum masuk Islam. Nah, dan saatnya nanti Amr bin Al-Jamuh bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi salah seorang sahabat yang sudah, walaupun sudah dewasa, sudah usianya tua, menjadi sahabat yang baik Islamnya, yang kuat imannya, sehingga beliau pun meninggalnya dalam keadaan syahid ketika ikut berperang dalam peperangan Uhud. Ya. Pelajaran yang paling indah dari apa yang kita bacakan, dari kisah Amr bin Al-Jamuh tadi adalah kita lihat bagaimana, ya, bahwa seseorang itu ketika sudah berusia dewasa, bahkan tadi 60, ya, itu belum terlambat untuk bisa mendapatkan hidayah. Jadi sebenarnya kita ini kalau sudah menjadi seorang muslim, kemudian sudah berusia 40, 50, lebih tidak terlambat lagi. Karena lebih muda dari Amr bin Al-Jamuh. Untuk apa? Untuk belajar Islam, untuk menghadiri kajian-kajian Islam, untuk membaca literatur-literatur yang ada, baik buku, elektronik, ya, media-media yang ada, kita manfaatkan untuk selalu bagaimana kita ini meningkatkan takwa kita, meningkatkan Islam kita. Bukan sekedar orang lain sholat, kita sholat. Bukan sekedar orang lain puasa, kita puasa. Bukan sekedar orang lain melakukan kebaikan, kita melakukan kebaikan. Tetapi kita melakukannya di atas ilmu, sehingga kita tahu mana yang salah kita hindari, dan yang baik kita tingkatkan itu. Jadi sangat malu sekali kita jika bagaimana kita melihat seperti Amr bin Al-Jamuh, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang mereka masuk Islam dalam keadaan sudah tua. Kemudian mereka sadar, mereka pun kembali kepada fitrah sebagai seorang manusia yang bertauhid, sebagai seorang manusia yang menjadi hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian kita, ya, sebagai seorang muslim yang dari awal, apabila kita di masa-masa yang lalu belum, ya, diberikan kesempatan oleh Allah kesadaran untuk menyambut hidayah, dengan lebih lagi untuk mencari ilmu tentang Islam ini, maka kita kesempatannya sekarang bagaimana kita mengejar waktu untuk segera kita belajar Islam ini dengan baik sebelum Allah menjemput kita, mencabut ruh kita, sehingga kita pun mendapatkan keberuntungan. Ikhwah dan akhwat sekalian, mungkin sampai di sini apa yang bisa Anda sampaikan tentang kisah Amr bin Al-Jamuh ini. Semoga Allah yang menjadikan apa yang kita pelajari ini sesuatu yang bermanfaat bagi kita, dan saya mohon maaf apabila ada salahnya, ya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datang dari Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.